Halo guys, ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu. Buat teman-teman yang baru nonton video dari channel Sahabat Ilmu, channel ini berisi tentang informasi berkaitan dengan tips dan trik beasiswa, salah satunya adalah LPDP, dan juga berisi tentang video-video berbagai macam ilmu-ilmu yang tentunya bermanfaat buat teman-teman baik siswa ataupun mahasiswa yang mau mengupgrade skill atau mau berprestasi. Juga teman-teman yang sedang persiapan untuk mengupgrade skillnya untuk mendapatkan pekerjaan. Dan aku juga nggak lupa mengucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang udah subscribe dan juga setia nonton di channelnya Sahabat Ilmu. Terima kasih udah nonton video-video dari channel Sahabat Ilmu. Nah, sebelum kita lanjut, kita putar dulu intronya. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa support channel Sahabat Ilmu dengan mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update-update berkaitan dengan beasiswa. Salah satunya adalah beasiswa LPDP. Dan teman-teman jika suka silahkan klik tombol like dan jangan lupa share sebanyak-banyaknya. Oke guys, aku sebelumnya mau minta maaf banget karena baru bisa update berkaitan dengan video tentang persiapan beasiswa LPDP. Nah, aku juga mau mengucapkan banyak selamat buat teman-teman para subscriber yang udah lulus beasiswa LPDP di tahap 1 di tahun 2021 atau di batch 1 ya. Dan ngomong-ngomong tentang beasiswa LPDP, kalau nggak salah ini udah menginjak di seleksi beasiswa LPDP yang di tahap kedua di tahun 2021. Dan mungkin teman-teman yang nonton video ini adalah teman-teman yang lagi persiapan buat mengikuti tes seleksi, kalau nggak salah udah di seleksi wawancaranya beasiswa LPDP yang ada di tahap kedua di tahun 2021. Nah, mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran ya. Amin. Nah teman-teman, ngomong-ngomong tentang wawancara, nah kalau misalkan dulu waktu aku ikut atau apply beasiswa LPDP di tahun 2019 itu dilakukan secara offline. Namun setelah tahun 2019 atau katakanlah tahun 2020, setelah adanya pandemi, maka wawancara ataupun semua rangkaian tes beasiswa LPDP itu dilakukan secara online. Nah tentunya salah satunya di tes sekarang yang akan berlangsung yaitu tes wawancara, pasti banyak banget kelebihan dan kekurangan yang dirasakan para peserta yang akan mengikuti tes wawancara secara online. Nah, untuk itu di video kali ini aku akan membahas tentang 10 tips dan trik untuk teman-teman menghadapi baik itu meminimalisir kekurangan ataupun mungkin bagaimana sih teman-teman memanfaatkan kelebihan dari wawancara yang dilaksanakan secara online ini. Untuk itu, yuk simak videonya sampai habis. Dilansir dari interzone.id dan hasil pengalaman-pengalaman dari aku dan dari sobat yang udah ikut tes wawancara LPDP, ada 10 tips yang akan aku share kali ini. Yang pertama adalah cek jaringan internet, jangan sampai lemot. Hal utama yang harus sobat perhatikan sebelum melaksanakan interview secara online adalah jaringan internet. Ya, bisa dikatakan jaringan internet ini adalah jantungnya aktivitas online. Seringkali peserta wawancara yang sudah mempersiapkan dengan sebaik mungkin, performanya bisa saja berantakan seketika akibat gangguan pada koneksi internetnya. Gangguan terhadap koneksi internet bisa mempengaruhi kelancaran interview dan membuyarkan konsentrasi kamu. Selain itu juga, jika memang masih tetap bisa dipaksakan dilakukan dalam kondisi tersebut, itu juga dapat mengurangi nilai kamu di mata pengrekrut nih. Dalam hal ini, tim seleksi ya, bisa saja kamu akan dianggap tidak atau mungkin kurang mempersiapkan diri dengan baik.
Nah, solusi dari kendala tersebut, kamu bisa pakai wifi di rumah atau juga kamu bisa datang seperti ke coffee shop dan menyediakan modem atau mungkin hotspot seluler sebagai cadangan. Atau juga jika kamu punya rezeki lebih, kamu bisa ikutan tips yang dipakai teman aku waktu ikut tes online dengan menginap di salah satu wisma yang ya harganya standar lah, agar kamu bisa meminimalisir tidak hanya kendala jaringan, namun bisa sekaligus menangani kendala mati listrik misalkan yang bisa saja terjadi tiba-tiba. Jika kamu nginep di wisma, biasanya mereka menyediakan juga loh fasilitas seperti genset jika memang terjadi aliran listrik atau pemadaman. Yang kedua, gunakan pakaian formal. Meski sobat interview secara virtual, bukan berarti sobat boleh berpakaian terlalu santai atau mengabaikan penampilan. Jadi sebisa mungkin sobat harus tetap berpakaian secara formal dengan mengenakan misalkan kemeja dan celana panjang atau rok. Jangan sampai sobat memakai atasan yang rapi tapi bawahannya cuma celana pendek atau boxer. Ya gimana ya? Nanti pengrekrut juga bisa menilai loh dengan jelas seberapa rapi penampilan kamu walau hanya lewat video loh. Karena kelihatan banget kalau misalkan kita udah berpakaian secara rapi, otomatis kita akan lebih percaya diri. Yang ketiga, sediakan peralatan dan dokumen yang diperlukan. Nah, peralatan di sini adalah peralatan interview yang dilakukan secara online tentunya. Mulai dari laptop, headset atau handphone atau earphone, kamera tambahan jika mungkin diperlukan, juga mungkin teman-teman yang menggunakan modem, itu teman-teman harus cek kembali semisal nih laptop yang digunakan. Pastikan bisa berfungsi dengan baik dan tidak lemot. Kalau kamera laptop mungkin kurang jernih, teman-teman bisa menyambungkan ponsel dengan alat adapter ke laptop. Pastikan juga dokumen seperti CV, resume. Kalau misalkan teman-teman yang mungkin lagi persiapan mau wawancara online untuk tes kerja, bisa menyiapkan surat lamaran kerjanya, portofolio, dan bukti pengalaman kerja. Nah, jika kalian yang sedang akan wawancara kerja, teman-teman benar-benar harus mempersiapkan diri sepercaya diri mungkin. Dan mungkin untuk teman-teman yang lagi persiapan untuk wawancara online, teman-teman bisa menyiapkan berkas-berkas yang telah teman-teman upload pada seleksi administrasi dan juga berkas pendukung lainnya, baik dalam hard copy atau bisa juga dalam soft copy yang tersedia di laptop yang teman-teman harus kumpulkan tuh dalam satu folder. Keempat, pilih lokasi yang tepat. Interview online membutuhkan konsentrasi dan perhatian penuh agar kamu bisa menjawab pertanyaan dengan baik. Jadi, usahakan saat wawancara, sobat memilih lokasi yang tepat, ya yang jauh dari keributan dan suara yang bising. Sobat juga bisa melakukan interview online di kamar, ruang kerja, ruang khusus, atau mengunjungi coffee shop yang tidak terlalu ramai. Nah, pastikan juga nih latar belakang berupa dinding yang tidak dilalui orang lewat serta pencahayaannya yang cukup terang. Kelima, perhatikan bahasa tubuh. Penting banget buat sobat untuk menunjukkan antusiasme ketika interview online berlangsung. Untuk menunjukkan bahwa sobat memang benar-benar siap baik bekerja atau mungkin yang akan interview untuk kuliah bagi kalian yang interview beasiswa. Dalam wawancara, diusahakan sobat tidak terlalu kaku atau cemberut saat menjawab pertanyaan yang diajukan. Gunakan bahasa tubuh seperti mengangguk, tersenyum, dan bersemangat di depan pewawancara. Keenam, pelajari profil lembaga pewawancara. Sebelum interview online dimulai, sebaiknya sobat sudah tahu dulu nih sekilas mengenai profil lembaga dari pewawancara. Untuk mendapatkan informasinya, sobat bisa cari lewat mesin pencari Google atau lewat website resmi lembaga dari pewawancaranya. Misalkan nih, teman-teman mau melamar kerja di suatu PT. Nah, maka teman-teman harus cari dulu tuh informasi berkaitan PT tersebut seperti apa. Mulai dari berdirinya, terus sekarang progresnya sudah seperti apa, visi dan misinya seperti apa. Kalau teman-teman mau wawancara berkaitan dengan beasiswa, teman-teman harus tahu dulu nih visi dan misi dari lembaga penyedia beasiswa itu seperti apa, diharapkan lulusannya seperti apa, diharapkan kandidatnya itu memiliki watak atau karakter seperti apa. Kayak gitu teman-teman. Next ke yang ketujuh, pahami posisi yang dilamar.
Nah, kalau misalkan posisi yang dilamar ini mungkin ya bagi beberapa orang identik untuk melamar pekerjaan. Dan tapi ini berlaku juga sih menurut aku untuk proses wawancara, baik itu melamar kerja ataupun mencari beasiswa. Pasalnya kayak gini teman-teman, banyak kesalahan peserta wawancara yang sering terjadi, yaitu tidak mengetahui deskripsi baik itu pekerjaan dari posisi yang dilamar atau juga jalur beasiswa apa sih yang mereka pilih. Dan itu juga bisa jadi bumerang buat mereka karena bingung ketika ada pertanyaan berkaitan dengan posisi yang dilamar, mereka kebingungan lah. Mereka itu posisi yang dilamarnya yang seperti apa sih posisinya, kayak gitu teman-teman. Next ke nomor 8. Menatap kamera saat wawancara. Suatu hal yang sering dilupakan peserta wawancara secara online yaitu menatap kamera. Kebanyakan dari mereka justru malah melihat ke layar laptop, bahkan sering memperhatikan diri sendiri gitu di monitor. Ya sebenarnya sih boleh-boleh saja kalau memang dilakukan sesekali, ya untuk sekedar mengkoreksi posisi atau mungkin melihat respon dari pewawancara. Namun, disarankan lebih baik menatap kamera laptop agar lebih fokus menjawab pertanyaan dan ya bisa terlihat lebih profesional. Yang ke-9, latihan interview secara online. Nah, latihan wawancara online juga nggak boleh sobat lewatkan nih. Sobat bisa meminta bantuan teman, kerabat, atau siapapun untuk berperan sebagai pewawancaranya. Gunakan juga aplikasi video call yang akan dipakai pada saat interview online nanti. Dengan begitu, sobat akan mendapatkan gambaran mengenai pencahayaan, kejelasan suara, komposisi kamera, bahasa tubuh, hingga penampilan saat diwawancara nanti. Jadi, teman-teman nanti bisa jadi punya gambaran dan nggak terlalu kaku atau mungkin terlalu kaget ketika nanti wawancara online dilakukan. Dan tips yang terakhir yang ke-10. Nah, tips yang terakhir adalah jangan lupa berdoa sebelum dan sesudah melaksanakan wawancara. Nah, 9 tips sebelumnya tidak akan sempurna tanpa tips yang ke-10 ini. Kita hanya bisa berusaha dan ya hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir tambahan, sesuai pengalamanku saat tes wawancara beasiswa, biasanya kita akan disuruh bertanya atau mungkin kita akan disuruh menyampaikan sesuatu pertanyaan untuk pewawancara. Dan jika memang ada yang perlu ditanyakan, tanyakanlah dengan sopan dan sampaikan permohonan maaf jika ada kesalahan saat wawancara berlangsung. Dan juga jangan lupa sampaikan ucapan terima kasih. Nah, itu dia teman-teman 10 tips dan trik wawancara secara online. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kelancaran dan tentunya diberikan kelulusan yang memuaskan. Terus ikuti channel Sahabat Ilmu. Terima kasih teman-teman.